Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Pejuang Nilai dengan anggotanya, saya Linda Mutiara Sandi dengan NPM 181063111873. Saya Muhammad Hari Akbar dari kelas 5 EIP, NPM saya 1810631180 Saya Nida Fadila Sani, NPM 1810631180 Saya Wisnu Gigi Tresna Mukti dengan NPM 1810631180 Kami akan mempresentasikan tentang perbandingan negara-negara di ASEAN dengan judul Perbandingan negara Vietnam dan Laos sebagai negara yang menganut komunis di ASEAN. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke penjelasan. Selamat menyaksikan. Negara Vietnam. Nama resmi Republik Vietnam dengan ibu kota Hanoi. Agama mayoritas Buddha, Konghucu, Taoisme, sebagian kecil Kristen dan Islam. Suku bangsa Vietnam, Cina, Mon, Thai, Man, Cham, dan Khmer. Bahasa Vietnam sebagai bahasa resmi. Merdeka pada tanggal 21 bulan Juli 1954. Negara Laos. Ibu kota Vientiane dengan bentuk pemerintahan republik. Agama mayoritas Buddha dan tribal. Suku bangsa Lao. Suku pegunungan yaitu Meo dan Yo. Suku Ka dan suku perbukitan yaitu Montagnard. Bahasa Laos sebagai bahasa resmi. Sistem politik negara Vietnam dan Laos. Dalam membandingkan sebuah sistem politik di suatu negara, kita harus melihat persamaan dan perbedaannya. Vietnam dan Laos, kedua negara yang bertetanggaan ini, memiliki sistem pemerintahan yang relatif sama. Negara Vietnam dan Laos menjadikan komunis sebagai ideologi negaranya. Memiliki sistem kepartaian yang sama, yaitu sistem partai tunggal, di mana hanya ada satu partai yang berkuasa dan sangat mendominasi jalannya pemerintahan. Dengan sistem pemerintahannya parlementer, ideologi yang dianut oleh negara Vietnam dan Laos. Di negara Vietnam, hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh partai komunisme yang diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Partai terbesar di Vietnam adalah Partai Komunis Vietnam. Meskipun secara ideologi, pemerintahan Vietnam masih berbau komunisme, namun negara ini menganut paham kapitalisme dalam segi ekonomi. Sementara di negara Laos, negara yang bernama Republik Demokratik Rakyat Laos juga menganut paham komunisme secara politik dan pemerintahan. Seperti layaknya Vietnam, negara ini menganut paham kapitalisme dari segi ekonominya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian negara Vietnam dan Laos. Lalu yang kedua itu sejarah kepartaian di Vietnam dan sejarah kepartaian di Laos. Yang pertama, sistem kepartaian di negara Vietnam. Vietnam adalah negara sosialis dengan sistem kepartaian satu partai atau partai tunggal. Partai tersebut adalah Partai Komunis Vietnam yang telah memerintah di Vietnam sejak tahun 1954 di kawasan Vietnam Utara. Dan baru pada tahun 1975 partai tersebut memerintah di seluruh wilayah Vietnam. Sistem kepartaian di negara Laos. Lao People Democratic Republic atau Laos itu adalah negara dengan sistem sosialis yang tidak jauh berbeda dengan tetangganya, yaitu Vietnam. Laos memiliki sistem kepartaian yang juga mirip dengan Vietnam, yaitu sistem partai tunggal dengan partai Lao People's Revolutionary Party sebagai partai pemerintah yang memonopoli di kekuasaan secara penuh. Lalu saya akan menjelaskan tentang sejarah kepartaian di Vietnam. Partai Komunis Vietnam pertama kali didirikan di Macau pada tahun 1930 oleh kader-kader komunis Vietnam yang dididik Rusia. Pembentukan Partai Komunis Vietnam ini dibina langsung oleh Komite
Komintern yang berpusat di Moskow. Tujuan awal dari pembentukan partai ini adalah selain untuk menyebarluaskan paham komunis, tentu saja untuk melawan rezim kolonial. Partai Komunis Vietnam resmi dilembagakan partai politik pada tahun 1948. Namun, akibat kondisi Vietnam yang tegang akibat perang saudara, Partai Komunis Vietnam mengalami apa yang disebut oleh Le Hong Hip sebagai deinstitutionalization pada 1963 hingga 1985. Baru kemudian, sejak tahun 1986, setelah ketegangan mereda, para pemimpin kembali melakukan reinstitusionalis terhadap Partai Komunis Vietnam dan jadilah Vietnam dengan sistem kepartaian tunggal yang bertahan hingga saat ini. Meskipun pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan di Vietnam memiliki banyak faksi politik, namun Partai Tunggal, Partai Komunis Vietnam dapat memonopoli kekuasaan politik, melembagakan partai sehingga partai dapat mengatur dan mencampuri urusan masyarakat secara keseluruhan. Lalu saya akan menjelaskan sejarah kepartaian di Laos. Sejarah partai di Laos adalah yaitu LPRP sebagai satu-satunya partai yang diakui pemerintah. LPRP tidak jauh berbeda dengan Partai Komunis Vietnam. Mereka sama-sama mendominasi jalan pemerintahan. Bahkan seluruh rakyat Laos diklaim sebagai anggota LPRP. LPRP di Laos tidak hanya mengatur kehidupan politik saja, bahkan pengaruh mereka sampai ke ruang privat rakyat Laos. LPRP sendiri pada sejarahnya awalnya merupakan bagian dari Partai Komunis dari Vietnam dan baru terbangun sebagai Partai Laos sendiri pada tahun 1936. Pada tahun 1955, ketika terjadi Kongres Partai yang pertama, barulah Partai Rakyat Laos dideklarasikan, yang kemudian pada Kongres keduanya pada tahun 1975 berubah menjadi seperti sekarang. Tentang sistem pemilu negara Vietnam dan Laos. Vietnam adalah negara dengan tingkat partisipasi pemilih paling tinggi di dunia. Negara yang sempat porak-poranda akibat perang saudara tersebut memiliki angka partisipasi pemilih mencapai 99,3% pada pemilu tahun 2016. Negara Vietnam ada pemilu, namun calonnya bebas dari partai manapun, tetapi harus disetujui oleh parlemen. Sedangkan Laos, negara dengan ibu kotanya terletak di Penti tersebut, memiliki angka partisipasi pemilih mencapai 97,9%. Data tersebut diambil pada pemilu pada tahun 2016. Laos ada pemilu, namun calonnya dipilih oleh partai. Sekian, terima kasih. Sistem pemilu negara Vietnam dan Laos. Vietnam adalah negara dengan tingkat partisipasi pemilih paling tinggi di dunia. Negara yang sempat porak-poranda akibat perang saudara tersebut memiliki angka partisipasi pemilih mencapai 99,3% pada pemilu tahun 2016. Negara Vietnam ada pemilu, namun calonnya bebas dari partai manapun, tetapi harus disetujui oleh parlemen. Sedangkan Laos, negara dengan ibu kotanya terletak di Penti tersebut, memiliki angka partisipasi pemilih mencapai 97,9%. Data tersebut diambil pada pemilu pada tahun 2016. Laos ada pemilu, namun calonnya dipilih oleh partai.
Pembangunan politik negara Vietnam dan negara Laos. Di negara Vietnam, pembangunan politiknya mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan politiknya yang mempunyai dampak besar pada pembangunan ekonominya. Hal ini disebabkan oleh tahapan-tahapan pembangunan yang diambil oleh pemerintahan Vietnam sesuai dengan tahapan modernisasinya. Selanjutnya, di negara Laos, pembangunan politiknya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah untuk membangun negaranya tidak menunjukkan peningkatan pembangunan yang signifikan. Sosialisasi politik negara Laos dan Vietnam. Selain persamaan dari sistem pemerintahannya, mereka juga memiliki kesamaan di dalam sosialisasi politik, di mana kedua negara tersebut sama-sama tidak memiliki penanaman atau pemahaman tentang nilai-nilai hidup bangsa dan bernegara dari satu generasi ke generasi lainnya, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan politik hanya diserahkan oleh parlemen dan elit politik saja. Negara Laos dan Vietnam juga memiliki berbagai macam perbedaan, antara lain dalam hal kepentingan kelompok. Kalau di Laos, kepentingan beberapa kelompok dan non-komunis diakomodasikan berbeda dengan Vietnam, yang hanya mementingkan kelompok VCP atau kelompok komunis saja. Kalau segi pemerintahannya, pemerintah sosialis Vietnam sangat tegas, terutama kepada para oposisi yang menentang pemerintah sosialis. Banyak di antara para penentang pemerintahan pada akhirnya dipenjara dan mendapat hukuman yang sangat berat. Misalnya, kekuatan politik Vietnam Selatan dinyatakan sebagai agen Amerika Serikat untuk menghentikan proses revolusi Vietnam. Revolusi adalah persoalan hidup matinya bangsa Vietnam, sehingga rakyat harus mendukung nasib bangsanya yang berada dalam ancaman kapitalis. Sebaliknya, pemerintah sosialis di Laos cukup friendly dengan kelompok-kelompok lainnya di Laos, seperti kelompok Muslim Chin Hau, di mana pemerintah Laos tetap friendly dengan kelompok tersebut. Walaupun di Laos menganut paham komunis dan memberikan kelompok tersebut untuk mengemukakan pendapat terhadap pemerintahan di Laos. Bahkan kepentingan mereka pun diakomodasikan oleh kabinet. Meski semua anggota kabinet adalah komunis, namun aspirasi dari kelompok netral dan komunis tetap diperhatikan. Bukan hanya itu saja, meskipun memiliki kekuasaan partai tunggal, namun masih ada kelompok lainnya sebagai penyeimbang kekuasaan. Jadi check and balance. Di Laos, seperti kelompok Chin Hau yang ikut dalam menentukan kebijakan, di mana kelompok ini ikut memberi masukan dalam setiap mengambil kebijakan yang ada di pemerintahan. Yang ke-8 ada reformasi ekonomi negara Vietnam dan negara Laos. Kedua negara ini memiliki persamaan dalam latar belakang reformasi, strategi, serta kondisi negara, namun mencapai progresivitas yang berbeda, yang mana Vietnam lebih progresif dibanding Laos. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut, yaitu strategi, posisi, dan relasi mentor-mentor yang dilakukan Vietnam dan Laos. Vietnam dan Laos melakukan reformasi ekonomi sebagai adaptasi terhadap runtuhnya komunisme Uni Soviet. Kondisi ini menyebabkan Vietnam dan Laos kehilangan dukungan finansial sebagai negara satelit komunis. Vietnam dan Laos melakukan reformasi ekonomi dalam kurun waktu yang sama, yaitu akhir tahun 1980-an. Dan yang terakhir, ada negara Vietnam dan negara Laos dalam menghadapi COVID-19. Di negara Vietnam menangguhkan semua penerbangan dari berbagai negara, dan selanjutnya mereka juga memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah setelahnya liburan tahun baru Imlek. Selanjutnya, semua kendaraan darat seperti bus, mobil, sewaan, taksi akan ditangguhkan, kecuali kendaraan layanan pengiriman makanan. Keputusan itu dipicu kekhawatiran terhadap status kesehatan pekerjaan migran yang kembali dari Wuhan, Cina, tempat virus corona pertama kali mewabah. Penerapan kebijakan itu pun diberlakukan hingga akhir April. Jarak fisik yang mereka lakukan bukan dengan memberhentikan aktivitas perdagangan atau layanan penting, melainkan membatasi masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tak ada keperluan mendesak. Dan di negara Laos pun sudah melakukan penguncian pada perbatasan wilayah sejak kasus corona ini booming di Cina. Negara itu juga menutup sekolah dan meminta rumah sakit untuk siaga penuh. Di Laos juga mengembangkan sistem
pendeteksi yang kuat guna menanggapi ancaman kesehatan yang baik dan jaringan epidemiologis wabah terlatih yang tersebar di seluruh negara. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah dijelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa negara Vietnam dan Laos memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu persamaan ideologi, persamaan sistem kepartaian, persamaan sistem pemerintahan, dan persamaan dalam sosialisasi politik. Sementara untuk perbedaannya, Vietnam dan Laos memiliki berbeda dalam sistem pemilu, pembangunan politik, kepentingan kelompok, dan berbeda dalam reformasi ekonominya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.